ini ada semacam distribusi penyalahgunaan wewenang. Oke. Dari atas sampai ke tingkat yang paling bawah, dan ini menjadi, kalau kita bisa bilang, ini terorisme bentuk baru sebenarnya. Iya. Kan begitu. Jadi rakyat merasa diteror setiap Merasa hari. diteror setiap hari. Oke. Jadi saya boleh langsung sebut saja, misalkan begini. Ada semacam indoktrinasi. Oke. Ada satu entitas usaha yang luar biasa raksasa, Korporasi yang luar biasa ini. Korporasinya Aguan lah. Ya boleh dibilang itu karena ini sudah rahasia publik Ya. gitu ya. Dan itu melekat. Apapun pembangunannya di sana, selalu masyarakat itu diindoktrinasi bahwa ini adalah proyeknya Agung Sedayu. Oke. Ini yang punya Aguan, ini Agung Sedayu. Sehingga Nggak boleh diganggu. tidak boleh diganggu. Gitu ya. Jangankan kamu, yang berbintang pun akan digeser. Iya. Aguan ini segala-galanya. Segala-galanya. Jadi diciptakan mitos ya. Diciptakan mitos bahwa seperti Aguan itu. ini orang luar biasa. Orang luar biasa. Semua dia bisa perintah. Ya. Biar polisi, biar tentara. Betul. Ya? Itu yang selalu dimasukkan ke dalam benak orang Banten. Warga Desa Kohot, Kabupaten Tangerang, Banten, kerap diteror dan diintimidasi jika terlalu lantang berbicara soal bakar laut. Pasalnya, mereka sering mendapat intimidasi dari oknum aparat desa. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu warga asli Desa Kohot. Rakyat. Oke. Tetapi problemnya adalah memang itu fluktuatif. Dalam arti begini, ketika kemarin misalkan ada dikerahkan TNI 2000 personil. Ya. Nah, selama ini preman-preman bayaran tuh minggir. Kan. Rakyat dia happy. Oke, karena sudah ada TNI. Karena sudah ada TNI kan. Selesai. Lalu kemudian nanti malamnya datangi satu-satu. Diciptakan lagi teror-teror baru. Jadi malamnya datang lagi preman. Malamnya datang lagi. Tidak cuma preman, aparatur desa, kemudian ya aparat dari kesatuan tertentu gitu. Pembangunan pagar laut menjadi sorotan publik karena berpotensi dilakukan malpraktek yang merugikan banyak pihak, termasuk masyarakat yang memiliki hak atas tanah di kawasan pesisir. Negara memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi jika terdapat indikasi terjadinya pelanggaran atau malpraktek dalam proses penerbitan SHM, khususnya yang terkait dengan wilayah perairan dan laut. Pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa prosedur administratif yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk malpraktek yang baru-baru ini terjadi adalah penerbitan SHM di area laut yang seharusnya tidak bisa dijadikan objek hak milik pribadi. Proses ini seringkali melibatkan banyak lembaga dan instansi pemerintah, seperti Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta pemerintah daerah. Saya perlu sampaikan, kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal juga. Nah, artinya memang ini kan dilakukan proses pemagaran itu tujuannya adalah agar tanahnya itu nanti naik. Semakin lama semakin naik. Jadi kalau ada ombak datang, begitu ombak surut, dia ketahan. Sedimentasinya ketahan. Boleh dibilang seperti reklamasi yang alami begitu, ya. Jadi nanti kalau terjadi seperti itu akan terjadi daratan. Dan jumlahnya tuh sangat besar. Tadi saya laporkan kepada Bapak Presiden, dari 30 hektar itu kira-kira sekitar 30 ribuan hektar. Saya kalau tahu saya bercerita dari awal ya. Terus sampai muncul ini saya baru tahu ini Pak. Kalau saya tahu di awal saya ceritain, saya tahu-tahunya identitas anak saya terjadi seperti ini gitu. Terus saya baca-baca di surat tersebut itu ada keterangan waris gitu Pak. Luas tanah punya Bapak sendiri berapa? Punya saya, maksudnya yang laut. Iya. Yang laut ini, yang tertera sini 14978 1,4 hektar. Tapi sebelumnya Bapak itu punya lahan di daratan atau Saya sama sekali nggak punya Pak, semeter pun saya nggak punya. di laut? Kalau di daratan? Di darat pun saya nggak punya. Memang tidak punya. Apalagi itu di laut. Itu laut kan laut negara Pak. Tapi tiba-tiba ada penerbitan itu Pak. Ya itu Pak. Warga pesisir Kabupaten Tangerang bahagia menyambut kebijakan pemerintah mencabut sertifikat hak guna bangunan di atas pagar laut Kabupaten Tangerang. Bahkan masyarakat meminta agar pemerintah menjatuhkan sanksi kepada orang-orang yang terlibat dalam penertiban sertifikat tersebut. Pasalnya, orang-orang tersebut sudah memanfaatkan nama-nama warga yang tidak tahu apa-apa untuk mendapatkan sertifikat HGB. Bahkan mereka mengaku sertifikat atas nama warga yang jelas tidak tahu asal-usulnya lalu dibuat sertifikat. Nasrullah ini kan anak saya ya, baru berumur sekitar 18 sampai 20.
Ini yang membuat ini kan keterangan waris. Jadi saya udah dianggap mati gitu. Saya masih hidup. Nasrullah anak siapa? Nasrullah anak saya, Pak. Nah, itu. Luasnya coba tunjukin. Luasnya 4978 M2 meter persegi. Belum lagi munculnya pagar laut membuat warga sengsara. Kebijakan pemerintah mencabut izin di lokasi pagar disambut antusias oleh warga. Ketika saya menghadapi warga masyarakat yang katanya tergusur, terancam, terintimidasi, saya bisa hadir untuk mengkomunikasikan. Karena selama ini Pak Saedidu dan kawan-kawan hanya konten-konten kreator aja. Tidak pernah ketika masyarakat ada yang diintimidasi, ada yang diancam, ada yang digusur, tidak ada solusi sama sekali. Nah, kita bisa untuk melakukan hal yang sekiranya misalnya Pak Said itu, Mas ya. apa? Jangan ke pribadi itu. Iya, dan saya bisa untuk berkomunikasi itu kita kalau memang niatnya membela rakyat. Jangan sampai bahasanya membela rakyat, membela warga, tapi membela kepentingan dirinya sendiri. Misalnya karena punya tanah di Keronjo 10 hektar yang dulu beli per meter 5.000, terus karena tidak terjadi sesuatu hal-hal yang diinginkan lalu kemudian kemana-mana. Saya ingatkan jangan ke pribadi, Mas ya. Saya ingatkan. Iya, betul-betul. Bukan. Kita mempersoalkan pantai Tangerang. Iya, Pak. Jadi Iya, jangan ada serang pribadi beliau.